Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan saya Pak Git. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya ketemu dengan Pak Git. Kali ini Pak Git akan membahas, sebetulnya bukan bahas ya, lebih kepada curhat gitu. Curhat soal politik ya. Yang kita ketahui besok di tanggal 20 Oktober 2024 jam 10 pagi itu, besok ya, itu ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung MPR Senayan ya. 2024 besok tanggal 10 Oktober 2024. Ada beberapa hal yang membuat saya pengen curhat gitu loh. Salah satunya pada masa Jokowi dulu 2014-2019 itu Jokowi itu dilantik gitu ya. Pengamatan saya itu Jokowi dilantik, setelah pelantikan baru dia menyusun kabinet gitu. Yang terjadi sekarang itu agak beda ya. Ini adalah seminggu ini terakhir ini kita lihat presiden dan presiden terpilih itu kelihatan kayak bekerja di lapangan, diskusi di lapangan. Dan seminggu sebelum pelantikan kemarin itu calon-calon menteri yang akan duduk di kabinet 2024-2029 itu udah mulai dipanggilin gitu. Jadi seperti ada pendiskusian titipan kabinet dari presiden ke presiden terpilih. Ini terlihat sekali ya. Jadi mungkin asumsi saya itu mungkin 50% kabinet yang akan diisi itu sebagian adalah kabinet yang dari sekarang gitu loh. Dari kabinet Jokowi itu dititipkan, asumsi saya itu sekitar 50%. Fungsinya apa? Mungkin, namanya juga asumsi ya, orang bebas lah berasumsi. Mungkin ini untuk menjaga Gibran gitu. Untuk menjaga Gibran, tapi apakah semahal itu harga Gibran? Saya nggak tahu juga gitu loh. Menurut saya diskusi antara presiden dan presiden terpilih ini ya ya lucu aja, baru pertama kali ini terjadi gitu kan. Kenapa yang nggak diajak diskusi itu presiden terpilih dan wakil presiden terpilih? Terus apa gunanya anaknya ini? Kenapa nggak anaknya aja yang diskusi? Karena dalam masa jabatan mereka kerja besok kan mereka yang bekerja itu. Yang bekerja besok adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, bukan presiden dan presiden terpilih. Ya selama ini ya baru kali ini terjadi ya. Ini istilahnya curhatan Pak Git lah. Itu tadi yang pertama gitu. Maksudnya yang pertama adalah cara kerja presiden terpilih dan presiden. Terus yang kedua, ini masalah kasus Fufu Fafa ya. Kasus Fufu Fafa tuh dalam wawancaranya Koni Bakri dan Abraham Samad. Coba kita cek sebentar ya apa yang dibicarain Koni sama Abraham Samad. Oke. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih Fufu Fafa? Cia. Saya tuh heran setengah mati. Kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol, super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi. Tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosuryo, saya juga dengar Rosuryo di beberapa podcast lain. Berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu. Karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Di sini Koni berpendapat
sampai kapan ini kasus akan disembunyikan gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas itu ya, nomor telepon yang terkonfirmasi di email itu ternyata nomor telepon yang didaftarkan Gibran pada pencalonan wali kota lewat KPU di Solo. Sedangkan Budi Ari dari Menkominfo tetap mempertahankan kalau itu bukan akun Gibran. Tetapi kalau menurut data yang ada gitu yang populerkan oleh Roy Suryo, yang dibahas juga oleh Koni dan Abraham Samad, itu ini mustahil kalau bukan punya Gibran. Dan sampai kapan kita itu pura-pura tidak tahu? Ini kasus ini kan kemarin melonjak, terus sekarang senyap aja santai sampai mau pelantikan gitu ya. Di sini saya berasumsi juga, atau istilahnya curhat gitu loh. Jadi kedua tokoh ini, presiden terpilih, ini memegang data atau kartu trufnya si Gibran. Tapi presiden yang sekarang juga memegang kartu trufnya presiden terpilih. Jadi mereka sebetulnya saling menyandera ya. Mereka sebetulnya saling menyandera dalam urusan politik, tapi kelihatannya sih di luar ya kelihatan baik-baik aja gitu kan. Kalau memang itu betul-betul adalah data Gibran dan memang tidak terbantahkan, harusnya seperti intelijen luar juga pegang data itu semua. Karena untuk apa fungsinya? Intelijen luar memegang data-data seperti ini, itu fungsinya untuk menekan kondisi politik gitu, hubungan terhadap Indonesia. Karena ini merupakan sebuah aib gitu. Memang tidak selama ini kita hanya bercerita fufafa, cuman kita gitu. Tapi mereka sebetulnya yang dari pihak presiden terpilih pegang kartu trufnya, yang presiden yang sekarang juga pegang kartu presiden terpilih. Kemudian di luar itu ke kepentingan luar negeri, intelijen luar negeri juga saling memegang data-data tersebut. Kalau sudah seperti ini, mau dikemanakan negeri ini? Saya juga nggak tahu gitu loh. Makanya di sini saya dalam konten ini saya tidak membahas gitu loh, tapi saya mau curhat gitu loh. Judulnya curhatan Pak Git lah gitu kira-kira. Kita buat kesimpulan tentang curhatan Pak Git ini satu ya. Kenapa cara atau memilih kabinet itu seminggu sebelumnya sudah dilakukan dan terjadi diskusi antara presiden dan presiden terpilih, bukan diskusi antara presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kasus fufafa ini nggak selesai gitu loh, mau didiamkan sampai kapan gitu loh. Yang jelas mereka istilahnya presiden terpilih ini, saya yakin mereka punya data kuat gitu loh. Istilahnya punya kartu truf nanti suatu saat untuk menekan secara politik gitu. Dan kemudian dimungkinkan juga yang dari pihak presiden juga mempunyai kartu trufnya presiden terpilih, jadi saling menyandera. Untuk sementara curhatan Pak Git cukupkan sekian. Saya mohon juga tetap teman-teman tetap komentar di di kolom komentar tentang curhatan Pak Git untuk masa depan Indonesia. Oke, terima kasih.